Baik teman-teman, menyimak dari keterangan video tadi adalah statement dari Pak Yosef Hidayat. Penyidik tidak sembarangan, ya statementnya seperti itu. Dari dulu yang aku simak, dari tahun 2021 sampai 2023 kemarin belum penetapan tersangka, selalu saja memuji-muji pada penyidik. Terima kasih penyidik, kita serahkan saja kepada penyidik kepolisian. Ya, sedangkan ini publik sangat memantau sekali bahwa, lah kenapa yang meninggal itu adalah istri dan anaknya. Kalau Yoris yang meninggal itu adalah ibu dan adik tercintanya. Harusnya mereka dari pihak keluarga, baik dari keluarga Pak Yosef, baik dari keluarga Ibu Tuti itu, ada sebuah rapat atau meeting mencari apa sebenarnya terjadi di keluarga ini. Bahkan ada yang komentar pedas mengatakan ini adalah konspirasi, tidak mau keluarga kasus ini terungkap. Banyak yang mengatakan seperti itu, yang aku simak di berbagai channel YouTube, bukan di channelku saja. Teman-teman, ini luar biasa kasus Subang ini. Kalau aku analisa dari pernyataan statement seperti itu, seolah-olah Pak Yosef tidak mau kasus ini terungkap dan mungkin juga takut untuk ditangkap. Penyidik tidak sembarangan, penyidik tidak sembarangan. Coba teman-teman bisa menyimpulkan tentang hal statement itu. Oke, teman-teman, di dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, yang aku simak di berbagai media massa yang sudah aku rangkum, yaitu di sini menyatakan bakal sampai kepada babak akhir. Saat ini penyidik di Krimum Polda Jabar tengah mengumpulkan seluruh barang bukti untuk merangkai benang merah dalam kasus ini yang terjadi di 18 Agustus 2021 silam. Direktur atau Dirkreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan sebuah gambaran luar biasa, alhamdulillah, yaitu terkait sebuah rangkaian peristiwa kelam yang merenggut nyawa Ibu Tuti dan juga Amel. Setidaknya penyidik telah mengantongi 95 adegan kemarin itu waktu prarekonstruksi tersebut. Teman-teman sudah menyimak ya di berbagai channel YouTube, media massa sudah meliput dan menayangkan prarekonstruksi, dan dari mulai pecel lele atau dari tempat kerjanya Ramdhanu tersebut di komputer itu, lalu dia ke pecel lele, bertemulah dengan Pak Yosef di sana. Namun di sana Ramdhanu bingung apa yang akan diperintahkan oleh Yosef Hidayat. Aku menyimak di media bahwa tenang saja gitu bilangnya oleh Pak Yosef terhadap Ramdhanu. Akhirnya mungkin mereka merencanakan, dan Pak Yosef mengatakan akan ngasih pelajaran, yaitu kepada Ibu Tuti dan Amel. Pelajaran. Tapi kok dibunuh? Nah, ini menjadi tanda tanya besar publik, teman-teman. Kalau misalkan benar pelakunya Pak Yosef Hidayat, karena bahasanya kenapa dibunuh seperti itu. Nah, tapi kita lihat saja sekarang ini perkembangannya bagaimana nanti di persidangan, teman-teman. Ini akan perang di persidangan. Yang aku simak di berbagai berita bahwa Ibu Mimin, Pak Yosef, Arigi, dan juga Abi itu mengelak atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Tapi pihak kepolisian, saya yakin, sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk nanti menjerat mereka atau menahan mereka. Karena sampai sekarang belum ditahan, dan yang 3 orang ini, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi, yang ditahan baru 2 orang di dalam kasus Subang ini. Baik, Kombes Pol Surawan mengungkapkan penyidik akan kembali ke lokasi kejadian untuk melakukan reka adegan pembunuhan, yaitu rencananya tersangka Yosef yang diduga sebagai eksekutor utama pembunuhan akan dihadirkan di lokasi. Berarti mungkin ini buat pekan depan ya. Ini beritanya yang aku simak, ini pekan depan mungkin ada lagi rekonstruksi seperti itu. Di sini mengatakan Kombes Pol Surawan, Senin atau Selasa pekan depan kita akan ke TKP lagi, memperagakan lagi. Nanti dihadirkan atau tidak, kita perlu komunikasi dengan JPU. Apakah Yosef perlu dihadirkan atau cukup dengan peran pengganti? Nah, teman-teman, ini kabar terbaru. Semoga nanti pekan depan ada lagi, yaitu rekonstruksi. Di sini aku lihat beritanya 10 November 2023. Luar biasa ya, nanti kita simak saja. Kalau misalkan ada lagi prarekonstruksi, kita akan liputan lagi. Ya, secara langsung seperti itu. Luar biasa, semoga kasus ini cepat tuntas.
Apa sih sebenarnya motivasi mereka di keluarga ini sehingga tega membantai kedua wanita dalam satu malam? Menyimak di pemberitaan bahwa almarhumah Amalia ini dibenturkan kepalanya ke tembok, dan menurut keterangan Ramdhanu oleh saudara Abi, tersangka Abi, seperti itu. Lalu sudah ininya rusak banget teman-teman ya. Aku melihat fotonya luar biasa rusak sekali, Masya Allah. Baik, sejalan dengan itu penyidik juga tengah melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan bukti-bukti pembunuhan. Penyidik akan menghitung kembali jumlah barang bukti yang telah diamankan untuk kemudian diakurasi. Baik, nah dulu barang bukti itu sampai ratusan ya yang kita dengar. Ratusan barang bukti, ratusan saksi. Ya, kasus Subang paling banyak sekali saksi, teman-teman. Paling banyak sekali saksi dalam hal kasusnya yang luar biasa. Karena banyak sekali di sini pemberitaan yang aku simak juga adanya oknum-oknum yang merusak tempat kejadian perkara, menghilangkan barang bukti. Karena ini bisa saja begitu Danu sudah lewat dari TKP atau sudah pergi dari TKP di siang itu atau di pagi itu, sesudah melakukan perintah dari Yosef, itu bisa saja ada orang lain yang masuk ke sana untuk merusak, mengacak-acak TKP, teman-teman. Itu kan bisa jadi seperti itu ya, analisa kita, dugaan kita. Bolehlah kita mencurigai siapapun dalam hal kasus Subang ini, yang penting jangan menuduh langsung seseorang seperti itu ya, jangan tendensius. Baik, selain itu penyidik Polda Jabar bakal memeriksa juga barang-barang bukti yang berada di Polres Subang nanti. Barang bukti tersebut akan diperiksa kembali untuk memastikan apakah barang bukti tersebut berkaitan dengan pembunuhan. Ya, semoga saja berkaitan, karena yang pertama turun adalah Polsek Jalan Cagak dan juga Polres Subang, teman-teman, yang kita simak ya kan. Nah, sesudah itu kasus Subang tidak terungkap dan mungkin kelihatannya sangat sulit. Ternyata di pemberitaan aku lihat ada oknum di sini, 4 polisi, perwira polisi di sini oknum ya. Luar biasa kasus Subang ini. Perannya sebagai apa-apa ini masih digali pihak kepolisian Polda Jabar. Pantesan saja kasus Subang ini lama kali kan tidak terungkap-ungkap. Kalau misalkan Ramdhanu tidak menyerahkan diri, ini lain cerita, teman-teman. Kalau kita analisa ya, waduh luar biasa. Dulu ratusan barang bukti, ratusan saksi sudah begitu diperiksa ya, begitu maratonnya teman-teman, sudah dites kebohongan segala macam. Waduh, ini menurut Kombes Pol Surawan mengatakan ada juga barang bukti di Polres Subang, kita akan gelarkan di sana. Kita cek kembali terkait pada saat penyitaan seperti apa, kemudian terkait dengan peristiwa ini seperti apa. Kita akan ke Subang juga untuk mengambil barang bukti di sana. Nah, ini teman-teman ya tentunya akan berkaitan. Karena dulu yang kita dengar ya, ada barang bukti mungkin yang dibawa di Polsek, ada yang dibawa di Polres, entah itu CCTV atau apa, entah barang bukti yang lain. Ya intinya pasti banyak dong, karena yang turun waktu itu kan Polsek sama Polres Subang. Nah, seperti itu ya, semoga saja teman-teman kasus ini cepat selesai dan barang bukti baik yang di Polsek, di Polres itu sesuai dengan apa kejadian di dalam kasus Subang ini. Ini menarik, luar biasa. Namun kasus Subang ini memang sangat mengerikan sekali ketika aku melihat yaitu kondisi wajah kedua korban, teman-teman ya. Tapi itu tidak boleh untuk ditayangkan di publik ya teman-teman. Aku juga sudah dihapus semuanya. Baik, yaitu nanti juga penyidik dan sampai saat ini pihak kepolisian itu melakukan pengamanan di dalam kasus Subang ini terhadap tersangka Ramdhanu alias Danu yang kita kenal di publik. Danu sekarang sudah menjadi tersangka. Direktur Direskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa Danu merupakan tersangka yang turut berperan aktif dalam membongkar peristiwa yang terjadi pada 18 Agustus 2021 silam. Nah, Ramdhanu ini menyerahkan diri. Ini gentleman yang luar biasa keberaniannya. Meskipun di dalam pemberitaan dia ini banyak sekali komentar publik belum percaya 100%, ada juga yang sudah percaya 100% atas keterangannya, yaitu statementnya menyatakan yang terlibat adalah Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi Arigi, dan juga Abi menurut Ramdhanu ini. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga memberikan perlindungan terhadap seluruh keluarga Danu ini. Sejumlah anggota polisi telah ditugaskan untuk memastikan keamanan keluarga Ramdhanu ini.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu, semangat terus pidanakan kasus ini. Ini masih panjang perjalanan teman-teman. Semoga di persidangan nanti kelihatan siapa sebenarnya yang salah, yang benar, siapa sebenarnya dalang eksekutor. Dan masih banyak lagi kasus ini, vonis selesai, habis. Kita bahas kasus yang lain, selalu semangat untuk menyiarkan langsung atau juga mungkin memberitakan kasus di Indonesia ini. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu, semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengungkap kasus Subang ini terutama. Bye-bye.